Yo, Pirates Kings. Di video pertama ini gue bakal bahas chapter terbaru One Piece yang sudah rilis minggu malam di Manga Plus. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan loncengnya dan tinggalkan like dan komen di bawah, oke? Chapter 1033 berjudul Shimotsuki Kozaburo. Di chapter ini diisi dengan cover request yang memperlihatkan Tashigi yang sedang berperan sebagai penjahat dan bermain pahlawan-pahlawanan bersama sekumpulan anak penguin. Di belakang terlihat juga smoker. Cerita awal dimulai di luar kubah tengkorak, memperlihatkan kembali pertarungan Zoro dan King. Di sana Enma mulai membuat Zoro kewalahan karena Enma terus menyerap haki milik Zoro. Melihat hal tersebut, King langsung menuju Zoro dan Zoro terkejut melihat King tiba-tiba sudah berada di depannya. Di sana Zoro menusuk perut King, namun tiba-tiba terjadi ledakan yang dahsyat. Panel kemudian berpindah ke lokasi Sanji dan Queen yang sedang berada di menara bagian otak kiri. Queen menanyakan kepada Sanji apakah yang barusan ia hubungi lewat Denden Mushi adalah si pemburu bajak laut. Dalam ocehannya tersebut, Queen memberitahukan kepada Sanji bahwa Zoro tidak akan dapat mengalahkan King karena King merupakan salah satu ras Lunaria, ras yang hampir punah dan ras yang mampu bertahan hidup dalam kondisi apapun. Lunaria dahulu sering disebut dewa. Sanji penasaran akan ucapan Queen dan menanyakan mengapa ras sekuat itu dapat punah. Namun Queen enggan memberitahukannya dan menyuruh Sanji menanyakannya langsung pada sejarah. Balik lagi ke pertarungan Zoro dan King tentunya. Zoro berhasil selamat dari ledakan yang terjadi karena ia melindungi diri dengan haki busho miliknya. Terlihat Zoro masih heran dengan tubuh King yang masih utuh walau barusan King meledakkan dirinya. Di momen tersebut Zoro mengeluarkan teknik satu pedangnya dan menebas King dengan jurus Iyai Shishi Shonshon. Namun serangan tersebut tentunya tidak berdampak pada King. Kemudian serangan King dilancarkan dengan jurus Imperial Prideful Marten buat Zoro kewalahan dan separuh dari Onigashima hancur akibat serangan King tersebut. Di situ Zoro terpisah dari ketiga pedangnya. Di sana King mengejek Zoro dengan mengatakan kalau baru kali ini dia melihat pertarungan pendekar pedang yang terganggu oleh pedangnya sendiri. Dalam kondisi tersebut tentunya Zoro sangat dirugikan, namun Zoro tetap berusaha meraih setiap pedang miliknya. Pertama, ia mengambil Sandai Kitetsu yang berada di udara. Dalam momen tersebut, terlihat beberapa flashback singkat di mana Zoro mengingat awal ia mendapat Sandai Kitetsu dari toko yang ia datangi di Lauton. Dan mengingat perkataan Tenguyama Hitetsu yang mengatakan bahwa penempas Sandai Kitetsu adalah dirinya. Di momen lain, Zoro berusaha mengambil pedang berikutnya, yakni pedang Wado Ichimonji, sambil menghindari setiap serangan King. Di sana Zoro mengingat saat mendapatkan pedang Wado Ichimonji tersebut dari ayah Kuina setelah wafatnya Kuina, serta kembali terlintas ingatan mengenai janjinya kepada Kuina. Di panel lain, Zoro mengingat ucapan Tenguyama yang mengatakan kalau Wado Ichimonji serta Enma diciptakan oleh orang yang sama. Di situ Zoro mulai berpikir, mengapa pedang terkenal Wano bisa berada di desa terpencil di East Blue. Dalam kondisi terusan diserang tersebut, entah mengapa Zoro mengingat seorang kakek tua yang selalu berada di pinggir pantai di desa Shimotsuki, tempat ia dulu tinggal. Zoro juga baru mengetahui nama kakek tersebut adalah Shimotsuki Kozaburo, tepat pada hari kematiannya. Dan Zoro mengetahui bahwa kakek tersebut merupakan kakek dari Kuina.
Awal pemicu ingatan tersebut karena Momonosuke yang menyinggung mengenai kata Tsunachi pada saat latihan di desa Amigasa. Di panel lain, Zoro kembali mengingat ucapan Tenguyama yang berkata mengenai sosok samurai yang meninggalkan Wano Kuni pada 50 tahun lalu. Panel berikutnya memperlihatkan kampung halaman Zoro 13 tahun yang lalu, tepatnya di desa Shimotsuki, di mana Zoro terus latihan karena belum mampu menang melawan Kuina. Disitulah Zoro mulai dekat dengan sosok kakek yang membicarakan mengenai kata Tsunachi yang merupakan kata keajaiban menurut kakek tersebut. Di sana Zoro menanyakan apa kakek itu merupakan samurai, namun kakek tersebut enggan membicarakannya karena bisa-bisa angkatan laut akan menangkapnya. Kemudian Zoro kembali melakukan latihan yang membuat kakek tersebut memperhatikannya. Melihat kegigihan Zoro tersebut, itu memberikan sebuah pedang tumpul pada Zoro sambil menceritakan terkait definisi, tujuan, serta kepribadian sebuah pedang. Dia mengatakan kalau seorang pendekar pedang harus mampu menaklukkan kepribadian pedang miliknya. Ia menambahkan bahwa pedang berbahaya sering disebut pedang terkutuk, dan itu merupakan sebuah kehormatan karena pedang tersebut akan sangat ditakuti oleh orang yang lemah. Sang kakek tersebut juga menceritakan sedikit mengenai karya terbaiknya pada masa ia muda, yakni pedang yang bernama Raja Neraka. Pedang yang memiliki kepribadian yang serius, dan ketika kau memegangnya akan terasa hawa dinginnya. Kembali ke masa sekarang, Zoro mulai menghubungkan cerita kakek tersebut dengan Enma, dan terlihat Enma berada di samping Zoro dengan mengeluarkan aura yang sangat kuat. Di situ Zoro mulai belajar mengendalikannya lagi. Walaupun pedang tersebut terus menghisap haki miliknya, dia berpikir harus melakukan apa agar hal ini dapat ditangani. Namun di situ Zoro mulai mencoba melampaui batas kemampuannya dengan membiarkan hal tersebut tetap terjadi. Terlihat pada panel lain, ada beberapa anak buah Kaido yang berusaha menghabisi Zoro. Namun ketika mereka mendekat, mereka mulai berjatuhan karena efek dari haki raja milik Zoro. Disitulah King mulai menanyakan, rupanya kau juga ingin menjadi raja, hah? Di momen itu Zoro teringat dengan sosok Luffy yang mengatakan kalau seorang raja bajak laut tentunya membutuhkan rekan yang kuat untuk mendampinginya. Pertanyaan King tersebut Zoro menjawabnya dengan santai dan berucap kalau dia sudah memegang janji kepada kaptennya serta sahabatnya. Sekian dulu untuk pembahasan chapter kali ini. Keseruan chapter ini tentunya bertitik pada Zoro yang semakin bedes dan bisa dibilang nekat juga sih. Karena kita tahu sendiri Zoro meminum ramuan obat dari suku Mings yang menimbulkan efek samping ke depannya. Ditambah kondisi Enma yang terus menguji Zoro. Zoro seakan bertarung menggunakan pedang bermata dua yang bisa saja membahayakan dirinya sendiri dengan dua hal tadi. Namun kita tahulah, Oda Sensei tentunya akan membuat kejutan lewat setiap kru SHP yang semakin menunjukkan taringnya dan mendekati puncak mimpi mereka. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Jumpa lagi Pirates Wings dalam video selanjutnya. Terima kasih.